Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan pemirsa YMA TV serta pemirsa TVRI Sumsel dimanapun Anda berada, marilah kita tidak henti-hentinya mempersembahkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, manusia yang paling sempurna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan pemirsa YMA TV serta pemirsa TVRI Sumsel dimanapun berada, seperti biasa, setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita akan mendengarkan tausiah, yang mana pada kesempatan kali ini yang akan menyampaikan tausiah pada hari Jumat 14 Ramadan 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Maret 2025 Miladiah adalah guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab. Beliau akan menyampaikan materi dengan tema pandangan-pandangan yang menerangkan hati. Kami ulangi, pandangan-pandangan yang menerangkan hati. Dan selanjutnya nanti setelah beliau menyampaikan materi, kami membuka sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan menuju ke mikrofon yang telah kami sediakan dengan menyebutkan identitasnya. Baiklah, sebelum kita mulai tausiah pada siang hari ini, mari kita sama-sama membaca umul kitab. Ala hazihinnya wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin dan pemirsa YMA TV dan pemirsa TVRI Sumsel dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan dengan sama-sama. Kita pasang niat dengan baik tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab. Pada Habib kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين. سبحانك يا رب، سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في الشهر رمضان، بارك اللهم لنا في الشهر رمضان، بارك اللهم لنا في الشهر رمضان. وأعنا يا ربنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن وإحياء السنن. واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. اللهم أدركنا ليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih dan terus menerus menambahkan nikmat demi nikmat untuk kita. Di antara nikmat yang terbesar, alhamdulillah, nikmat yang telah kita harapkan, telah kita pinta dari 2 bulan sebelum datang Ramadan. Walaupun mungkin dulu saya, bapak, saudara cuma melok ngamin ke doa guru atau melok maco tak tahu apa yang dituju. Kita berdoa bapak hadirin dari semenjak masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Kita tidak lanjutkan dalam doa yang diajarkan Rasul atau ulama tersebut dengan mengatakan wa barik lana fi Ramadan. Tapi kita ngomong wa ballighna Ramadan, dan tolong sampaikan kami kepada Ramadan ya Allah. Ada apa? Sampai minta dari bulan Rajab sudah minta, jangan sampai tak nyampe. Minta disampaikan kepada Allah untuk bisa nyampe kepada bulan Ramadan. Ikhwani rahimakumullah, Rasul berkata, tadi sempat kami sampaikan di atas mimbar, lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalau kita tahu tentang apa yang Allah berikan, kemuliaan, keunggulan, kelebihan di bulan Ramadan, maka umatku akan berharap Ramadan itu setahun penuh, kata Rasulullah. Bukan cuma 30 hari. Ini dirasakan oleh banyak orang-orang yang tahu makna hakikat daripada Ramadan. Kalau kita bayangkan bagaimana hebatnya Ramadan itu, ikhwan rahimakumullah, ya yang lumrah tidur ibadah. Tidur ibadah. Kapan kita dapat ini? Tapi jelas ibadah lebih hebat dari tidur, jangan nak disamakan. Ya, ada orang tidur sejam, ada orang baca Quran sejam, ya beda jauh. Derajatnya di sisi Allah. Allah jadikan ganjaran solat sunnah, diberikan ganjaran pahala wajib. Tak ada ini kecuali di Ramadan. Tak ada kecuali hanya di bulan Ramadan. Allah bebaskan dari api neraka, adanya di bulan Ramadan. Macam-macam Allah berikan, dan mungkin sudah sangat kita sering dengar daripada asatis ulama menyampaikan tentang fadail bulan Ramadan. Sesuai tema yang kita coba angkat, ikhwan rahimakumullah, tentang mata yang Allah berikan kepada kita. Ikhwani rahimani rahimakumullah, seluruh manusia itu memiliki 2 mata. Mata, ini bukan 2 mata maksud saya ini bukan. Ada 2 istilah 2 mata. Ada yang disebut dengan bahasa ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ainul basar. Ainul basar itu mata yang ada di kepala ini. Summa ainul basirah, mata hati. Mata hati, kadang disingkat oleh orang hati. Ainul basar wa ainul basirah. Ainul basirah ini bisa mempengaruhi ainul basar. Ainul basar bisa mempengaruhi ainul basirah. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah pengaruh ainul basar terhadap ainul basirah. Ainul basar mata, ikhwan. Mata yang kita lihat. Semua orang dapat ini.
Muslim, kafir, fasik, soleh, toleh, laki, perempuan, besar, kecil, memiliki ainul basar. Tapi ainul basirah, yaitu hati yang melihat, hati yang bisa paham dengan apa kehendak Tuhannya, hati yang hidup, atau dengan istilah lain golbun salim, tidak semua orang memiliki. Banyak manusia punya ainul basar, tapi ainul basiranya ya'ma, buta. Mata ainul basar melihat jelas, bahkan bangga dia umur sampai 60 tak pakai kacamata, alhamdulillah. Tapi maaf, wong itu yang dia bangga karena dia check up terus, vitamin terus, jagonya masya Allah, tapi ainul basiranya buta. Dia tak bisa membedakan yang hak sama yang batil. Dia tak bisa bedakan yang halal sama yang haram. Dia bahkan tak mampu jawanan untuk mampu membedakan yang mana itu hakikat taat dengan talbis syaitan. Ikhwan rahimakumullah, mereka para awliya Allah, mereka para salihin, mereka ulama ahli mustaqim yang salihin, amilin, itulah mereka memiliki ainul basirah. Wong-wong tua kita dulu banyak, bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama, tapi mereka memiliki ainul basirah. Ikhwan rahimakumullah, ada orang memiliki ainul basar tapi tidak memiliki ainul basirah. Ada orang memiliki dua-duanya di Allah, ainul basar wa ainul basirah. Ada juga yang naudzubillah, ini tidak banyak, ainul basar ya'ma, buta, wa ainul basirah juga buta. Tapi ada sekelompok manusia yang dimuliakan Allah, ikhwan, ainul basar mereka ya'ma, buta, tak melihat, tak tahu apa yang ada di hadapan mereka secara zahirnya. Tapi ainul basirah mereka melek. Ainul basirah mereka memandang, bahkan lebih tajam pandangan mereka melebihi kita yang melek. Banyak tokoh ulama, banyak tokoh aulia yang dimuliakan Allah seperti ini. Tak usah jauh-jauh, sekarang masih kita dapatkan banyak di Indonesia. Di Palembang ada. Ada orang-orang yang buta tapi dia pacak baca Quran, bahkan hafal Quran. Subhanallah. Kita yang melek ini macam beda, apalagi nak ngapal Quran. Di masjid ini sering dibacakan rotib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sering pula dibacakan rotib Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. I'lamu, ketahuilah, dua tokoh ulama besar, ulama alim saleh wali min awliya illah berzaman. Pada zamannya dua-duanya buta, ikhwan. Imam Abdullah Haddad itu buta ketika umur beliau masuk 6 tahun. Sampai beliau wafat, tapi jadi pemimpin ulama di zamannya. Ulama zahir, ulama batin. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru beliau, pun buta, tapi bisa mencetak orang jadi wali. Ainul basirah mereka hidup. Ainul basirah mereka bisa meneliti yang mana yang hak sama yang batil, yang haram, yang halal. Bahkan perkara yang syubhat mereka tahu. Tapi kita ikhwan yang melek kadang-kadang tak bisa membedakan yang hak sama yang batil. Begitu gampang kita tertipu. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah, dengan apa kita bisa menjadikan ainul basirah ini terang, bisa mendapatkan keberkahan, bahkan bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka para salihin. Banyak wasilah, banyak sebab yang bisa kita jadikan, apalagi kalau kita usahakan lalu kita jaga. Ainul basirah kita bisa terang, bisa melek. Disitulah akan muncul dengan ainul basirah, akan bakat mudah nangis, punya sifat rahmah, punya sifat kasih sayang. Dia setiap melihat sesuatu yang mungkar langsung hatinya menangis, melihat satu kebaikan hatinya langsung kepengen melakukan. Banyak sebab yang bisa kita angkat, ikhwan. Di sini mungkin kita ambil 4 di antara dari sekian banyak yang bisa menerangi hati kita dengan kita memandang 4 perkara ini. 4 ini, yang satu caknya agak sago, yang kedua ni wallahu a'lam, yang ketiga wallahu a'lam, yang keempat ni paling gampang sebenarnya. Tapi ada wong justru yang paling gampang tak pernah capek kayaknya. Apa dia tu, be? Pertama, ikhwan, memandang Ka'bah Baitullah. Minta sama Allah, ikhwan.
Ya Allah, jangan sampai aku mati dalam tahajud kamu, dalam witirnya kamu, dalam bulan Ramadan berberkah. Indal iftar mustajab doa, ketika buka puasa itu mustajab doa. Bainal adzanin, ad-du'a la turad, antara adzan dan iqamat jangan ngobrol, jangan ngoceh, tawajuh. Apalagi bulan Ramadan mustajab doa kita. Ba'da qiraatil Quran, maaf, bukan hanya ba'da khatmul Quran. Naam, benar, ba'da khatmul Quran mustajab doa, tapi Nabi menjelaskan setiap habis baca Quran mustajab doa. Doa minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai kau wafatkan aku dan aku belum sempat menyaksikan Ka'bah Baitullah. Izinkan aku, ya Allah, jangan sampai aku mati kalau pacak berulang kali dalam hidupku untuk keliling tawaf memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah ibadah, ikhwan. Dan dengan pandangan ini yunawwir ainul basirah. Maka banyak salaf kita, ini minta maaf, kami tidak pernah nyalakan travel yang membimbing umat ketika tawaf megang buku, keliling baca buku. Karena memang yang dibimbing ini tidak paham galau kebanyakan. Kalau kita yang paham, ikhwan, maaf. Untuk tawaf itu, inti baca apa bebas. Nak baca Quran bagi hafid Quran ataupun tidak, silakan. Mau baca rotib boleh, mau baca tahlil boleh, baca salawat boleh, apapun boleh. Tidak ada yang diwajibkan ketika untuk tawaf. Cuma ada antara baina rukunul yamani wa rukun hajarul aswad, ada doa sedikit. Rabbana atina min ladunka. Selainnya bebas. Ketika kita tawaf, itu guru-guru kita ngajarkan. Kau jangan fokus dengan doa yang di kertas. Kau keliling tawaf, mata kau pandang Ka'bah. Niatkan, kata mereka. Nih mata yang penuh kotor maksiat ini. Pandang itu Ka'bah agar Allah melunturkan segala maksiat yang pernah kita lakukan dengan mata ini. Nangis, ikhwan, orang-orang soleh. Apalagi kita yang pendosa ini. Begitu nyingok Ka'bah, baru terjingok dari luar, baru masuk pintu Masjidil Haram. Terjingok Ka'bah, nangis mereka. Ya Allah, kau masih izinkan mata aku yang kotor dengan dosa memandang Ka'bah. Dipandangnya dengan niat mensucikan dia punya mata. Kotor mata kita, ikhwan. Apalagi zaman kita sekarang, ya Allah. Setua ini ngusak hati kita, ngusak pikiran kita, ngusak segala macam. Bahkan kami saksikan, ikhwan, pernah masuk masjid nak khutbah Jumat. Suasana macam inilah, antara renggang dengan rapat. Kita masuk lewat pintu samping, jadi lewat kita permisi. Terjingok ada orang sikap sedang muka HP, lagi nyingok gambar dah benar di masjid. La haula wala quwata illa billah. Mudha'af itu berlipat-lipat dosanya. Syarafuz zaman, ikhwan. Tempat mulia, muliakan. Tempat hina, hinakan. Ente tahu itu tempat hina di mata syariat, masuk kaki kiri, jangan kaki kanan. Tapi kalau ente tahu ini tempat dimuliakan oleh syariat Allah, muliakan. Jangan pernah untuk melakukan suatu kotoran, bermaksiat, urusan dunia pun jangan. Memandang Ka'bah. Ini kadang kita sedih juga. Sebagian jamaah dari Indonesia terutama. Pergi haji, pergi umrah, dapat hotel agak jauh, setengah kilo. Tak galak dia 5 waktu untuk berusaha solat 5 waktu berjamaah di Masjidil Haram. Lembek dalil, memang ada dalilnya. Sama baik juga. Yang penting di haram. Baladil haram. Yang penting di kota Mekah. Tetap mudha'af sampai 10.000 kalau di kota Mekah. Tidak harus di Masjidil Haram. Itu pendapat memang ada. Tapi apa nak dibedakan hotel sama masjid? Masjidil Haram itu, ikhwan, kita duduk manis, tidak solat, tidak berzikir, tidak muka Quran, mandang Ka'bah, udah dapat pahala banyak, rahmat Allah ribuan turun kepada kita. Apalagi dengan memandang sambil tawaf, sambil baca Quran, saat baca Quran, saat nyengok Quran, saat nyengok Ka'bah, luar biasa. Tapi ini, ikhwan, mungkin tidak semua kita dapat. Ada yang setahun 3 kali baca. Tapi maaf, kadang-kadang memandang Ka'bah biasa baik. Bahkan buruknya kita sudah zaman sekarang jadikan tempat selfie. La haula wala quwwata. Itu Ka'bah bisa meloncatkan derajat kita di hadapan Allah. Ketika engkau menangis di hadapan Ka'bah, Ka'bah ini akan menghadap Allah, menjadi saksi kita taubat minta ampun sama Allah. Ini malah berselfie, subhanallah. Kata tempat lain apa? Hati kita yang ada di Ka'bah itu ada di hati kita, bukan di HP kita. Memandang Ka'bah dengan ta'zim dan buka masyhad kita, ikhwan. Yang telah memandang Ka'bah itu
ribuan kiai yang pernah duduk di Masjid Agung ini, pernah kalau memandang Kaabah. Sambungkan pandangan mereka dengan kita. Ratusan habaib, ratusan aulia yang pernah memandang dari Palembang baik, mandang Kaabah, kita diizinkan Allah mandang Kaabah. Kalau dia hitung dari zaman Rasulullah. Siapa yang pernah memandang Kaabah? Yang paling mulia yang memandang Kaabah. Wallahu wa Rasulullah. Rasulullah memandang Kaabah, sahabat memandang Kaabah, tabi'in memandang Kaabah, a'immah yang kita kenal, siapapun mereka yang hebat-hebat itu memandang Kaabah. Kita yang hina pun diizinkan Allah untuk memandang Kaabah. Nangis kita, ikhwan, siapa aku? Makanya ada orang yang memang sungguh-sungguh pengen dia dapat rezeki lebih, umrah lagi lebih. Tidak berlebih ya. Walaupun mungkin ada cara lain yang lebih manfaat. Kalau ada orang miskin kanan kiri sebelah kita butuh duit, lebih baik tunjuk ke mereka. Nah ini ikhwan, tidak banyak kita dapat. Apalagi cuma mengandalkan nak pergi haji, mungkin Allah alam kapan. Ada yang mungkin setahun 3 kali, ada yang 3 kali setahun. Ada yang 3 tahun sekali. Ada yang mungkin wallahu alam, macam kita kebanyakan mungkin sampai umur 40, 60 belum sempat nyengok Ka'bah. Masih ada yang lain ikhwan. Ka'bah mungkin kita tak mampu. Yang bisa menerangi ainul basirah kita adalah memandang wajah wong tua. Nadhara ila wajh abawaih. Azim ikhwan, jangan dianggap sepele. Hani'an lakum, beruntung antum yang masih punya wong tua. Hadis mimbar tu jelaskan. Celaka kata Jibril. Siapa? Orang yang mendapatkan punya masih tertinggal wong tuanya hidup tapi tidak bisa dijadikan wasilah dia mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surganya Allah. Disia-siakannya. Wong tuanya yang sudah tua, tak mandang tua muda pun sama ikhwan, keberkahan ada pada mereka. Doa mereka bahkan melebihi doa para aulia Allah untuk kita. Tapi banyak kita menyia-nyiakan mereka. Masih ada mak, masih ada bapak, cuma gara-gara kita lah misah rumah, seminggu tak ketemu, biasa baik. Padahal dengar ikhwan, Rasulullah berkata, nadhara man nadhara ila wajha abawih binadhara rahmah kataballah lahu bitilkan nadharah thawab al-hajj maqbul mabrur indallah. Luar biasa ikhwan. Apa kata Rasulullah? Siapa yang memandang wajah wong tuanya, cuma memandang, sengaja datang pengen nemui mak, pengen ngobrol tu niat untuk bukan cuma ngobrol kelakar, tapi pengen memandang wajah wong tua kita. Siapa mak kau tu? Ahli Quran, hafid Quran. Bukan mak aku pas-pasan, maaf ngaji Quran tak pernah hatam. Semayang pas-pasan. Bahkan bapakku kadang-kadang aku tahu nian masih melakukan hal yang kotor. Sampingkan itu semua ikhwan. Bak kita adalah bak kita, mak kita adalah mak kita, punya kedudukan untuk kita tinggi di sisi Allah. Siapa yang memandang wajah wong tuanya dengan pandangan rahmah, kata Rasulullah, apa fadilahnya ikhwan? Katabalahu bitilkan nadharah, Allah catat untuk sekali pandangan itu pahala wong yang berhaji, makbul, mabrur indallah. Wong tua kita yang masih hidup. Wong tua kita orang biasa. Bukan ulama, bukan ustazah, bukan pula orang kaya. Tapi dia bisa membukakan pintu surga kita di hadapan Allah. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku memandang mereka berulang-ulang kali? Berulang kali Allah berikan pahala untukmu. Ibadah ikhwan. Dan pandangan ini menjadikan terang mata hati kita. Dengan pandangan rahmah, mahabbah. Ini buat tolak ukur kita juga. Kalau cuma memandang wong tua begitu agung, begitu hebat pahalanya. Mak mana kalau nyenang ke hati dia, nyampe ke hajat dia, menghilangkan kesusahan dia, menenangkan ketakutannya dia, membanggakan dia. Allahu Akbar. Tak berlebih kalau Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamal ummahat. Narak jannatak wa narak, surgamu nerakamu ada di tangan orang tua kau, kata Rasulullah. Mandang mereka, bagaimana kalau kita pacak nyenang ke hati mereka, menggembirakan hati mereka, menyampaikan hajat mereka. Ini kita banyak yang sudah pisah rumah sama mak kita. Yang kita hijau ke bukan untuk kita, keluarga kita. Mana pernah mikir ke mak bapak, mak abah ada, kakak anak tu masih ada di sana juga, gak ada yang lawannya.
Nasib kita ni mana? Kakak kita yang serumah sama ni dapat tiap hari, kita ni mana? Jatahkan buka. Maaf, minta maaf ikhwan. Kalau ente seminggu sekali buka di mertua, minimal 2 kali harus sama orang tua. Jangan disama ke. Mertua memang Masya Allah, wajib kita tak dimuliakan. Tapi orang tua kita lebihkan. Telepon ni tanya, mak nak apa? Jangan cuma kita gawak ke tanya, mak nak apa? Kita posisi di sini. Mak kita di Kentan sana. Mak aku lagi di Masjid Agung, insyaAllah aku nak mampir ke mak pengen buka barang. Mak pengen apa mak? Oh ya aku pengen yang kau nawari pulau je. Itulah di Patra Jaya itu ada orang jual mie celor. Patra Jaya ikhwan, mie celor. Kalau kau pacak beli ke, sama es di ujung Kertopati sana. Jangan kamu anggap sepele ini ikhwan. Mampu tak kamu lakukan? Mampu. Harus mampu. Sekarang kalau itu bos ente yang nyuruh, antarkan ini barang ke Pelajo Ujung, antarkan barang ke Kertopati Ujung. Lagi puasa, kamu ancap pasti. Dah kata ngomong, bos, minta maaf bos, puasa ni bos. Dah kata segitu, siap langsung. Ini mak kita. Surga di tangan dia. Kita nelpon, senang hati dia. Pas kita datang kaget, nah kau lah nyampe, alhamdulillah mana barang. Nyingok kita belah senang, suka. Pas kita nginjak ke barang, oh senangnya luar biasa. Dicari ikhwan, jemput bola. Dan nasihat buat anak dan semua, luangkan waktu untuk mereka. Ini terkhusus kita yang sudah pisah rumah, yang masih punya orang tua. Niatkan, aku pengen memandang wajah orang tua aku, pengen ngobrol, pengen nyenangkan hati dia. Luangkan waktu untuk orang tua kita. Jangan nunggu waktu luang. Jangan pula sambilan. Maaf, sekarang ini kita memang dimudahkan Allah urusan, tapi menjadikan kita kadang-kadang jauh dari Allah. Contoh sekarang, emak kita butuh apa? Kita langsung nelpon Gojek. Apalagi itu yang makan GoFood. Mesan, tolong hantar ke alamat kita kirim. Ongkos kita bayar, makanan kita bayar. Kita tak bergerak. Beda zaman dulu, ikhwan. Pak, mak butuh kita ngejo ke. Walaupun pacak nyuruh anak buah, ikhwan. Jangan, rugi kita. Selagi kita mampu. Standarnya itu, ikhwan. Kalau itu bos kamu yang nyuruh, majikan kamu yang nyuruh, pacak tak kamu nolak? Pernah tak kamu oper ke orang lain? Rugi je kita kalau aku suruh orang lain. Bonus gaji, mbak wong. Upan, mbak wong. Ya, kebaikan kita tak dinilai bos. Wallah, orang tua kita jauh lebih bos kita. Jauh. Nilainya Allah yang nilai langsung. Memandang wajah orang tua. Kemudian yang ketiga, ikhwan rahimakumullah. Nah ini orang tua ini, ikhwan. Sisip macam Ka'bah. Sisip tak kata kita lagi. Mungkin sebagian bapak saudara sudah tak punya lagi orang tua. Lewat sudah Pak, minta maaf. Saya tinggal sikok. Doakan umi saya sehat walafiat itu atilah insyaallah husnul khatimah kelak panjang umur. Abah lah meninggal. Mungkin bapak banyak yang umi abah sudah meninggal galau. Hilang sudah yang kedua nih. Yang satu belum tercapai juga. Pernah dulu beb tahun 89 pergi haji. Sampai sekarang belum lagi. Sekali itulah yang ke Ka'bah. Labas. Kalau anda bermimpi Ka'bah ikhwan, ra'yatul haq. Mimpi boleh jadi ada setan masuk. Tipu daya setan. Mimpi ulama, mimpi kiai sekalipun, mimpi habaib sekalipun, boleh jadi setan menjelma. Tapi kalau mimpi Ka'bah hak, Ka'bah tidak bisa ditipu oleh setan. Setan tidak bisa menjelma menjadi Ka'bah musyarrafah. Disitulah keagungannya. Baik, ikhwan rahimakumullah. Yang ketiga, memandang wajah ulama. Ulama saleh. Ini untuk di Palembang, Masya Allah. Kalau kamu rajin, tiap hari duduk sini, 4-5 ustaz kiai. Ya mungkin, maaf, ikhwan. Kamu, ayo ustaz biasa itu. Saking ceteknya pandangan kita nih. Ustaz biasa itu. Katik lagi cak kiai-kiai zaman dulu tuh. Hati. Banyak ahli sir. Kamu tak tahu kiai yang sekarang ceramah depan kamu pagi sore. Mungkin malam dia ibadahnya luar biasa. Bahkan doa ke kamu. Munajatnya luar biasa. Dia tahan beribadah di malam hari, megang Quran, berjam-jam. Demi apa? Aku besok nak selamanan sama murid-murid aku. Aku pengen berkah Quran ngalir lewat tangan aku kepada mereka. Sir Quran, nurul Quran nyampe kepada dengan apa? Pandangan aku kepada mereka karena aku memandang Al-Quran. Itu orang soleh. Kita mandang sekarang ya maaf. Bahkan minta maaf sekali lagi ikhwan. Saking akrab sama guru kadang pecah kawan. Hati-hati. Ada mengatakan awwalu ma yuhram min barakati wali ahluh.
Kadang-kadang wong yang pertama diharamkan Allah berkah seorang soleh, seorang wali, bukan wong jauh, wong yang dekat sama dia. Anu nganggap biasa bae, oh itu mamang aku itu, wacak aku, oh tetangga aku. Kita nganggap biasa bae. Kita tidak tahu kalau mereka ahli sir, orang yang dekat pada Allah. Memandang wajah solihin. Kalau kita mandang dengan husnuzan, dengan mahabbah, dengan cinta. Bahkan pandangan kita kepada guru yang sekarang ada, kita pacak nyambung pada guru yang dulu kita tidak jumpa kepada mereka. Kam wa kam min wali pernah ada di sini. Berapa banyak wali Allah yang pernah duduk di Masjid Agung ini? Baik kalangan habaib, baik kalangan orang paling asli, muhibbin atau orang dari manapun yang pernah masuk di tempat. Kita tidak jumpa, kita tidak ketemu. Tapi masih ada orang-orang yang bertemu dengan mereka. Mbak berkah orang-orang soleh yang sudah wafat dengan memandang orang yang masih ada sekarang yang berjumpa dengan mereka. Asir yasri. Sir itu mengalir, ikhwan. Cuma siapkan pandangan kita untuk mendapatkan keberkahan dari sosok seorang yang soleh, yang wali. Pandanglah dengan husnudzon. Jangan melihat apa yang salah, yang kurang pada dirinya. Manusia tidak ada yang sempurna. Ini kadang-kadang manusia saking kotornya hati, ceramah kiai itu sejam, isinya faedah ilmu galau, cuma ada salah tepletot macam satu ayat, itu yang diingatnya. Yang tepletot satu itu yang diingatnya. Oh, mana kiai itu pacak salah nyebut ayat tadi. Ceramah itu sejam. 100 lebih fadail, kemuliaan ilmu, nasihat lewat galau. Ini menunjukkan hati yang tidak beres. Na'udzubillah min dzalik. Wa nahimakumullah, memandang wajah ulama. Bahkan mungkin antum masih ingat ini cerita hak, bukan cerita hikayat dongeng, bukan dibuat-buat. Di satu tempat di Baghdad, masa panciklik yang luar biasa panas. Lama tak turun hujan. Anu ulama sepakat, umarok sepakat untuk mengadakan solat istisqa. Mereka kumpul di satu lapangan. Sementara kumpul masih nunggu beberapa tokoh ulama mereka dan tokoh-tokoh masyarakat mereka. Subhanallah, ada seorang pengembara, orang asing lewat di situ. Begitu orang asing ini lihat ada perkumpulan, nanya dia, ngapo ini? Bukan lebaran. Ngapo kumpul di lapangan macam ini? Begitu dia nanya, uang balik nanya, kau ni siapa? Bukan uang sini apa? Oh iya bukan, aku bukan uang sini. Aku uang dari luar sana, numpang lewat. Aku ada tujuan ke sana. Oh pantas uang. Kami ni kumpul lagi nak istisqa, nak solat minta hujan. Dengar itu, oh ya Allah, lama ada hujan. Oh lama sudah sago kami. Jengoknya pemimpin kamu mana? Ulama kamu ni yang mana? Tunjuk itu nak yang duduk di tengah. Uji bahasa kita mungkin yang berketu, yang berjubah itulah. Pakainya. Lalu dengan adab, dengan akhlak dia ngomong, kenal ke dirinya sebagai seorang pengembara. Lalu dia minta izin, boleh tak izinkan kami? Sebelum kamu ni melakukan istisqa, aku nak nului dengan istisqa cara aku. Kata orang tadi, lajulah. Tidak merusak acara mereka. Jatuh, kalau kau pacak nolong kami berdoa. Berdoa ikhwan. Ngadap kiblat, ngangkat tangan. Apa yang dia katakan? Allahumma inni as'aluka bihaqqi ma fi ra'si hadha iskil ghanail ghaith. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan apa yang ada di kepala aku ini, ya Allah. Turunkanlah hujan. 3 kali diulanginya, ya Allah, ikhwan. Awan bergerak, berturun hujan. Nangis galau. Siapa manusia ini hebat? Apa ini sosok wali Allah yang dikirim Allah? Berebut uang salaman sama dia. Ditanya oleh mereka, kau ni siapa? Aku biasa baik. Aku ni biasa, orang biasa aja ni. Tapi kau ni hebat nian, tawasul kau pun aneh. Kata ulama, kami tak susah payah melakukan salat, dengan tawasulmu kami dapat. Apa yang kau tawasulkan dan apa yang kau maksudkan dengan apa yang di kepala kau? Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan keberkahan yang ada di kepala aku. Turun ke hujan, turun ikhwan. Apa kerana dia hafid Quran? Bukan. Bukan ikhwan. Apa dia kerana hafid alaf hadis, 10,000 hadis barangkali? Bukan. Apa kata dia ikhwan? Tak ada yang lebih pada diriku ni. Cuma aku coba bertawassul dengan yang ada di kepala aku ni. Ainayya, 2 mataku ini. Beberapa hari yang lalu aku ketemu seorang waliullah, Fulan bin Fulan. Aku pandang wajahnya dan aku jaga mataku semenjak memandang dia. Tak pernah aku letakkan mataku untuk memandang apa yang diharamkan Allah, bahkan yang dimakruhkan Allah pun tidak. Aku tawassul dengan mataku yang sudah dimuliakan Allah, memandang itu orang soleh. Sallu ala Nabi.
Terus sering ketemu aulia, ketemu solehin. Jago ikhwan. Musafah antum juga dengan orang-orang soleh. Jangan dianggap abas lewat. Asir yasri, bermusafah ini ngalir pahala. Ngalir si rahasia keberkahan orang-orang soleh. Tidak berlebihan kalau antum cium tangan, ulak balik. Kenapa? Logikanya baik. Quran kita pegang dengan ini apa dengan ini? Dengan telapak tangan. Berkah telapak tangan itu. Apalagi kita saksikan yang dia ahli Quran, baca Quran, ngapal Quran. Berapa tahun mancuk ngamuk kamu. Ini lihat Ikhwan, cara pandang wong yang baik dan buruk. Ada penghafal Quran. Ditanya, inti hafal Quran berapa tahun? Setahun. Oh, Masya Allah. Ajib. Inti setahun setengah. Inti 4 tahun. Inti 7 tahun. Sini. Mana tangan kau yang 7 tahun megang Quran? Mbaknya, ciumnya, tahu yang percepat, tahu yang di dada. Bukan yang setahun hafal Quran kerjanya. Yang hafal 7 tahun ini. Yang dianggap uang lambat 7 tahun berhafal Quran. Ini nah hebat sejus. Setahun hafal Quran. Dia tidak mandang dari itunya ikhwan. Itu modal kecerdasan. Tapi megang Quran 7 tahun ikhwan. Mana ada ngapal Quran tangan lepas di Quran. 7 tahun megang Quran. Kejernya tangan itu. Diciumnya bolak-balik. Tangannya pucuk kepala. Tangannya di dadanya. Minta sir keberkahan dari Al-Quran. Antum sekarang baca Quran banyak ikhwan. Tangan antum berkah. Jangan dikotori dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bahkan jangan terlalu bergelut dengan hal yang sifatnya duniawi. Nah, ulama ikhwan yang ketiga. Ini kadang-kadang dapat. Kadang-kadang tidak. Ada orang yang tidak ketemu ulama kecuali hari Jumat be. Itu pun nyingok dari belakang sana. Kiai tegak pucuk mimbar. Ada yang Masya Allah. Di mana ada kiai, di mana ada habib, ada ustaz ceramah. Kejernya. Sehari pacak 3-4 kali ketemu ulama. Ada. Dan itu tidak berlebihan. Karena memandang ulama itu ikhwan, pahalanya lebih besar daripada kita ibadah 1000 rakaat. Belum lagi dapat ilmunya. Apalagi kalau kita dapatkan sosok ulama soleh. Amil bi ilmih wara'. Mengamalkan ilmu punya sifat wara'. Jangan jauh-jauh dari mereka. Kalau ada kejar, dekati mereka. Dengan tetap menghormati semua ulama yang lain. Tapi ini ada kelebihan di sisi Allah. Amil, mengamalkan ilmu punya sifat wara'. 3 ini ikhwan. Yang pertama mungkin tadi, ya, ada yang belum pernah sama sekali, ada yang sudah pernah sekali, ada yang 2 kali. Ini bagi yang masih punya orang tua, yang tidak punya orang tua lewat sudah. Yang sudah pisah dari orang tua tinggal mana usaha dia untuk menggapai bisa lihat orang tua. Yang ini tergantung usaha kita, bagaimana kita mencapai untuk dekat sama ulama. Nah, ada sikap yang kapan pun antum bisa dapatkan. Dimanapun bahkan kita bisa dapatkan. Tapi subhanallah, ada orang tak pernah dapat walaupun setahun umur hidupnya. Apa itu ikhwan? Memandang tulisan Al-Quran. Memandang tulisan Al-Quran itu ibadah dan paling cepat nerangi mata hati kita. Bahkan berapa banyak orang-orang guru hafid Quran memerintahkan muridnya, jangan mentang-mentang kau sudah hafal Quran, tak pernah nyingok Quran. Jingok Quran, berkahnya lebih. Memandang tulisan Al-Quran. Baca dengan ta'zim ikhwan. Pegang kalau baca, jangan kapal ke meja. Boleh, bagus. Minta maaf pengurus masjid, pengurus musola. Perhatikan leher langgar kamu, masjid kamu. Kadang-kadang leher itu cepek semua ini. Kita ngapa ke Quran di bawah dengkul kita, sejajar dengan kemaluan kita. Ada lagi na'udzubillah su'ul adab karena kebodohan. Ngaji Quran takut di sekelangkangan. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati ikhwan. Al-Quran hujjah laka au alaik. Quran bisa nuntut kau masuk surga atau sebaliknya menyulak ke kita masuk neraka. Pelajari adab etika. Niat baguskan, nak ngapal Quran, nak ngaji Quran, nak berdakwah dengan Quran, baguskan, luruskan niat kita. Ini yang keempat, kapan pun antum bisa. Apalagi zaman subhanallah, ini nilai positif ya. HP yang kamu punya, kalau HP kami minta maaf dekati. Ya, rekaman suara paling ada, alhamdulillah. Kapan pun bisa, apalagi di bulan Ramadan ini. Duduk di pasar, toko lagi sepi. Yang penting jaga wuduk. Kita semua paham. HP, megang HP, tak punya wuduk, hatta inti junub boleh. Tapi ketika HP ini inti setel, inti munculkan layarnya Al-Quran, wajib punya wuduk. Pegang tangan kanan, jangan tangan kiri. Muliakan Al-Quran. Kapan inti bisa baca? Kapan baik? Kuncinya sih kok, punya wuduk. Di toko, di rumah, di kamar, di ranjang, di motor, di manapun. Lagi duduk.
Apalagi bulan Ramadan seperti ini. Buka. Kapan pun bisa. Tapi subhanallah, minta maaf ikhwan. Banyak mungkin di antara kita. Ada yang tak nemu nyingok Quran kecuali di Ramadan inilah. Kecuali cuma di bulan Ramadan. Maaf. Anda tak ngata ke, oh itu dari akhir Ramadan dia nutup Quran. Dari Syawal awal sampai ketemu Ramadan. Baru buka lagi. Tidak. Dari 25 Ramadan lah tak muka Quran lagi. Sibuk ngagoi lebaran. Dandan rumah, mesti ke rumah, belanja baju, belanja makanan, terawih lah, lepas, asak nyongol baik. Hati-hati ikhwan, anda ingatkan badiana dan antum sekalian, tadi saudara cuil sedikit di pojok sana. Jangan kamu anggap, masihlah, lumayan, anak sekarang ni, Quran, yo beb, minta maafnya, aku ni ya jujur, aku dah agak malas baca Quran, baru dapat 8 juz, ini lagi yang ke-14, tapi aku kejar insyaAllah, masih lumayan, ada 15 hari lagi, jangan 15 hari, 10 hari lagi. Hati-hati ikhwan, talbis syaitan itu hebat. Setan tak pernah ngalah dengan kita. Berusaha untuk menggagalkan ibadah kita. Ini banyak dan ini kita banyak ngalaminya. Baca Quran, hari ini baru 8 juz. Sedangkan sudah hari 14. Masuk hari ke-20 baru 12 juz. Masuk hari ke-21 BEBS ngomong, sudahlah dah bakal hatam juga. Logikanya begitu, sudahlah dah bakal hatam juga. Tutup sudah sama dia. Tak lagi baca Quran. Lawan ikhwan, ini hari mujahadahnya kita. 1 huruf Quran diganjar, bukan 10. 10 itu untuk baca Quran tanpa wudu. Kalau punya wudu 25 hasanat. Kalau dalam salat duduk 50 hasanat. Kalau dengan salat berdiri 100 hasanat untuk 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim, 19 hurufnya kali ke 100. Mujahadah ikhwan. Innallaha, kata Rasulullah, yanzuru ila tanafusikum wa yubahikumul malaikah. Sesungguhnya Allah melihat kepada perlombaan kamu dalam memperbanyak ibadah ketakwaan kepada Allah di bulan Ramadan ini. Dan kita akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Baca Quran ikhwan, pandang Al-Quran, terutama minta maaf misli macam mana ni. Macam mungkin sebagian kita yang muda-muda kotor mata kita ikhwan. Kadang tak tanggung-tanggung, keluar dari masjid tengok maksiat langsung. Bahkan yang agama ni, nyingok, degawi tak benar, gambar tak benar, video tak benar tu juga masjid. Apalagi di luar masjid. Tahu ikhwan. Ya Rabb, mak mana nak ketemu Rasulullah? Mak mana nak mimpi awliya Allah? Dengan mata model apa kita akan berjumpa dengan Allah? Bersihkan mata kita ikhwan. 4 perkara ini yang jelas-jelas tidak ada halangan, tidak ada susah yang terakhir ini. InsyaAllah siapa pun kita bisa. Bahkan pernah kejadian di Masjid Agung ini, tahun kapan anak pernah nengcina dari almarhum guru kita Ustaz Taufik Hasnuri. Ada sikap marbot. Marbot ni dulu memang orang nakal. Ditarik oleh kiai, ditaubatkan jadi orang soleh, jadi orang baik. Tapi dia sudah lewat waktu, tak baca Quran lagi. Sedih dia. Kalau datang bulan maulid, orang berebut, bulan puasa orang berebut sampai Quran. Dia cuma nonton, habis mengaji, berantakan, dia ngapi ke Quran. Suatu hari dia dengar kiai ceramah. Uji kiainya, Quran itu kau jingok baik, kau pandang baik tulisannya ibadah. Pahala. Nerangi hati kau. Dapat ilmu itu, langsung dia. Ngembe Quran, muka juga. Uang maca dia cuma jingok baik. Jadilah, jadi dia. Ikhwan rahimakumullah, nasihat buat kami dan kita semua, mumpung masih ada sisa waktu, mumpung sehat walafiat, antum nolehlah ke kanan kiri, banjir di mana-mana dahsyat ikhwani. Di negeri kita banjir, ya Allah, mengerikan. Banjir itu bukan cuma banjir, listrik mati. Bayangkanlah hidup kita mak mana. Kita dinyuk Allah nikmat, lampu terang, bilik berasi, baca Quran. Target kesarnya bulan puasa ni minimal 2 kali khatam, sekali di bilik kami, sekali tengah rumah. Targetkan seperti itu. Itulah rumah yang terang di yaumil kiamah. Wallahu a'lam bissawab. Ingat waktu kita cukupkan sampai di sini. Dan juga mengingat asar jam 3:13. Ini jam 2 kurang 6 atau 7 menit. Ya Turi, kalau ada sesi tanya jawab, kamu bisa jawab, kamu jawab. Kalau tidak bisa minta maaf. Mungkin jadi ke PR. Fadhol. Itulah tadi. Selanjutnya bagi para jamaah yang ingin bertanya seputar tema pada siang hari ini, kami persilakan untuk menuju ke mikrofon yang telah kami sediakan dengan menyebutkan identitasnya. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabul Arsari. Sebelumnya saya minta terima kasih mengucapkan sama Habib yang selama ini yang sering saya ikutin kajiannya. Banyak saya dapat ilmu dari Habib. Pertama, masalah soal adab dan ibadah-ibadah sunat yang lainnya, terutama soal puasa. Habib mengajarkan supaya puasa Senin Kemis segala macam sebuah satu. Terima kasih. Sekarang saya sudah laksanakan puasa itu. Nah, menyambut puasa bulan Ramadan ini, jadi karena kebiasaan saya puasa itu yang Habib ajarkan, yang saya dapat dari Habib itu, jadi puasa ini saya menganggap kayak biasa sih Habib. Nah, saya menganggap puasa itu biasa itu, apakah saya termasuk orang yang celaka atau yang rugi? Karena kalau kita menganggap itu biasa-biasa saja, mungkin saya termasuk orang yang rugi. Tolong penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Ada juga kehidupan kita ini adat menjadi ibadah. Nah, yang diceritakan oleh Bapak tadi, kita sering melakukan ibadah, baca Quran, sholat, tarawih, puasa Senin Kemis. Karena sudah terbiasa, biasa baik. Ya. Nah, di sini kita dianjurkan adanya tajdidun niyah wa tajdidul himmah. Selalu memperbaharui niat kita dan memperkuat semangat kita. Dan kita akan berusaha kalau Pacak jadikan puasa hari ini lebih abdul dari yang kemarin. Di situ akan kita ngerasakan tidak biasa-biasa baik. Di sinilah rahasia kenapa puasa Nabi Allah Daud lebih abdul dari puasa dahar. Puasa dahar itu puasa sepanjang tahun, cuma 5 hari tak puasa. Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik. Sepanjang tahun puasa. Kan kesannya lebih berat. Tapi menurut pandangan ulama, puasa Nabi Allah Daud yang sehari puasa, sehari tak, sehari puasa, sehari, itu lebih berat. Lebih nilainya tinggi pahala di sisi Allah. Kenapa? Adanya hawa nafsu yang dilawan. Kalau yang puasa Nabi Allah Daud, kalau yang sudah biasa, biasa baik. Bahkan dia biasa bekerja keras pun dalam keadaan puasa biasa. Karena sudah terbiasa. Besok puasa lagi, besok. Tapi kalau Nabi Allah Daud, hari ini mungkin kita pengen tak puasa, ternyata jadwal harus puasa. Besok kita pengen puasa, atau besok tak boleh puasa. Kita harus mengikuti ketentuan syariat. Jadi di situ hawa nafsu kita yang dilatih, ditunduk, nunduk, melok. Yang tadi ikhwan untuk bukan hanya puasa Senin Kemis, dan insya Allah Bapak dan siapapun kita yang sudah ngerasa jadi cak biasa baik, itu tidak menunjukkan suatu hal yang buruk, tidak. Cuma kita pengen merasakan kelezatan itu lebih. Dengan cara apa? Tajdidun niyah wa tajdidun himmah. Perbaharui terus niat kita puasa tadi itu. Perbaharui terus niat kita dan semangat kita dalam semua ibadah. Insya Allah mudah-mudahan macam kita ke masjid biasa baik. Biasa baik ke masjid. Lagawi kita ni kan. Tapi ada orang yang tidak biasa buat dia. Karena setiap nak keluar dia menyiapkan niat-niat yang banyak dulu. Niat untuk ketemu orang di masjid, silaturahim. Ketemu orang di jalan naik motor diboncengi. Ketemu sesuatu yang ada di jalan nak dibuangi. Untuk mensyiarkan masjid, ngambil berkah orang-orang soleh yang pernah ada di masjid, berkah masjid ini dengan bacaan segala macamnya. Tajdidun niyah. Ya, kemudian tajdidul himmah. Termasuklah juga namanya tausiul masyhad. Pandangan kita, harapan kita setiap kita nak puasa seperti Rasulullah SAW ketika ditanya kenapa Rasulullah puasa di hari Senin, kata Nabi li ana yaumul isnin yaulitu fihi. Nah, kita tumbuhkan himmah kita, ana puasa Senin ni nak nambah kecinta kepada Rasulullah. Di samping memang itu adalah sunnah Rasulullah, karena Rasulullah ngomong puasa Senin karena hari kelahiran Rasulullah. Karena hari Senin unzila alaihil Quran, karena hari Senin hari turunnya
Quran kepada kata Rasulullah. Hari Kamis Rasulullah ditanya, kenapa puasa Senin Kamis? Hari Kamis pasti ditanya, karena hari Kamis tu'radul a'mal ila Allah, hari yang amal manusia dilaporkan kepada Allah, walaupun Allah setiap saat, setiap detik tahu amal perbuatan kita. Maka kita niatkan juga dengan niat seperti itu untuk menjadikan hari Kamis ini adalah hari yang amalku ada puasanya. Dan pada puncaknya nanti panjang, pada puncaknya siapa tahu aku meninggal di hari-hari yang penuh berkah ini. Jadi saat kita mungkin ada rasa malas nak meninggalkan gawe baik ini, tak jadi siapa tahu. Walaupun kita tak berharap pendek umur. Wallahu a'lam, itu bisa kami jawab. Baiklah para hadirin kaum muslimin, untuk kita semua ikhwan, maqala Imam Syafi'i rahimahullah taala, ma madha fat wal mustaqbal ghaib fa'mal ma anta fi, atau kama qala radhiyallahu anhu. Yang sudah lewat 14 hari lewat ni sudah lewat, dak pacak tarik lagi. Oh nyesal anak coba balik lagi, dak pacak. Lewat. Itu yang kita dapat, itulah lewat. Wal mustaqbal ghaib, yang akan datang kaget malam 17, anak-anak malam ganjil, pokoknya malam 21 23. Ghaib, ente tidak tahu urusan itu. Entah sehatkah, entah sakitkah, entah ada halangankah, entah masih hidupkah, wallahu a'lam. Sekarang apa? Ma anta fi, yang kau sekarang hadapi hari ini nih, kejarlah yang hari ini. Tak usah jadi orang yang taswif, nunda, kagetlah. Ngapain tidak ngejus banyak? Kaget, anak mulai malam 21 kaget. Malam ganjil, anak target anak. Sekarang be macam ini. Jangan kena tipu daya syaitan, taswif, na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan, atau mungkin kami mengangkat suara kurang layak, minta maaf. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita segala. Dan Allah jadikan masjid ini sebagaimana telah menjadi saksi untuk ribuan orang-orang soleh yang duduk iktikaf, menjadi juga saksi buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan yang ada di masjid ini daripada orang-orang soleh yang bermunajat, yang beribadat kepada Allah, kita pun mendapatkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawam milkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وأعنا يا ربنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن وإحياء السنن، واحفظنا من الذنوب والآثام. اللهم أدركنا ليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا أحد منا عن بابك محروما أو مترودا. اللهم اقبلنا فيما مضى واحفظنا فيما بقي برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واحفظنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن احسن الينا اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمه بجاه والد فاطمه امن بحسن الخاتمه. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.